Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Veronica di CNN Indonesia Siang selama 1 jam ke depan. Berita pertama datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk menertibkan sejumlah aset milik negara. Di antaranya gedung kantor Kemenpora dan Taman Mini Indonesia Indah. Sebagai upaya pencegahan, KPK mendorong Kemensesnek untuk menertibkan aset milik negara dengan mengoptimalisasi pemanfaatan barang milik negara. Tahun ini, Kemensesnek berhasil menertibkan aset senilai 548 triliun rupiah. Aset tersebut meliputi Gelora Bung Karno, Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Veteran Semanggi, dan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran. Penertiban barang milik negara diharapkan dapat menghapus resiko kehilangan aset dan penyalahgunaan aset. Berita selanjutnya datang dari kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Habib Rizik, Ketua FPI. Dua tersangka kasus dengan pelanggaran protokol kesehatan saat acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat keluar dari pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Selasa siang. Keduanya keluar setelah diperiksa lebih dari 24 jam. Ketua Umum FPI Sapri Lubis dan Panglima Laskar Pembela Islam Mansur Yadi diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus kerumunan saat Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putra Rizik Syihab sejak Senin 10 pagi kemarin. Tidak seperti Rizik Syihab, Sapri dan Maman tidak ditahan karena hanya dikenai pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan yang ancaman hukumannya hanya minimal 1 tahun penjara. Sedangkan Rizik dikenai pasal 160 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara itu, kuasa hukum Rizik Syihab dan keluarga Sugito Atmo Prawiro mempertimbangkan kembali rencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang sedianya dikirim Senin lalu. Sugito menambahkan ia lebih dulu mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Rizik yang dijerat dengan pasal penghasutan ketimbang mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Menurut kuasa hukum Rizik Syihab, Lutfi menyetujui keinginan keluarga dan sejumlah politisi yang berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah tengah bersiap melakukan vaksinasi. Sejumlah sasaran kelompok penerima vaksinasi pun telah disusun. Di antaranya tenaga kesehatan, pelayanan publik, tokoh masyarakat, hingga masyarakat rentan berusia 18 hingga 59 tahun. Namun sejumlah pihak menyarankan kelompok rentan lain seperti lansia dan masyarakat dengan komorbid sebaiknya diprioritaskan mendapatkan vaksin. Kementerian Kesehatan menyebut ketika vaksinasi dimulai Januari 2021 nanti, setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin dalam jangka pemberian 14 hari. Ada 6 kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Mereka adalah orang dengan frekuensi tinggi berinteraksi dengan masyarakat, seperti para medis, petugas pelayanan publik seperti TNI, Polri, petugas bandara. Kedua tokoh masyarakat terdiri dari tokoh agama, kecamatan, RT RW. Ketiga tenaga pendidik, keempat aparatur negara, kelima peserta BPJS, keenam masyarakat berusia 18 hingga 59 tahun. Presiden Joko Widodo sempat disebut akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Namun belakangan menyatakan vaksinasi dirinya akan dilakukan bersama dengan masyarakat. Selain orang sehat, kelompok lainnya yang semestinya menjadi prioritas adalah lansia. Masyarakat komorbid namun dengan catatan khusus. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 6 jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pertama, vaksin produksi PT Bio Farma, kemudian AstraZeneca, China International Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, Moderna atau Pfizer, dan BioNTech serta Sinovac Biotech Ltd. Meski diproduksi oleh produsen yang berbeda, pada dasarnya keenam vaksin ini memiliki cara kerja yang sama. Sedangkan skema pemberian vaksin dari 107 juta penduduk prioritas vaksinasi, 32 jutanya akan diberikan secara gratis dan 75 jutanya secara mandiri dengan membayarnya. Veronica, Jakarta melaporkan.